Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sudut. Yang pertama yaitu pengertian dari sudut. Dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya itu saling bersekutu atau saling berhimpitan. Nah, yang kedua, bagian-bagian pada suatu sudut. Sudut mempunyai 3 bagian penting. Di antaranya yaitu bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, kaki sudut. Kaki sudut merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Yang kedua, yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong, tempat berhimpitnya garis sinar. Yang ketiga, daerah sudut. Daerah sudut merupakan daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sudut. Untuk menyatakan kebesaran pada suatu sudut, maka kita memakai satuan derajat, menit, dan juga detik, di mana sudut yang besarnya 90 derajat disebut dengan sudut siku-siku. Sudut yang besarannya 180 derajat itu disebut dengan sudut lurus. Sedangkan sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat itu disebut dengan sudut lancip. Sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat disebut dengan sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat disebut dengan sudut refleks. Jumlah sudut yang saling berpelurus yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah sudut pelurus dari sudut yang lain. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Apabila dua buah garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang merupakan sudut yang sama besar. Hubungan antar sudut. Yang pertama yaitu sudut berpenyiku. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku atau komplement. Di sini ada gambarnya, bisa diperhatikan. Itu adalah contoh dari sudut berpenyiku. Yang selanjutnya yaitu sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus, atau istilah lainnya adalah suplemen. Nah, di sini ada contoh dari sudut berpelurus. Ada PQRST. Itu adalah contoh sudut berpelurus, di mana sudut PQS ditambah sudut SQT ditambah sudut TQR itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu sudut sehadap sama besar, merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di atas, sudut yang sehadap yaitu sudut A dan sudut E, kemudian sudut B dan sudut F.
Yang selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan sama besar, merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Dalam gambar di atas, sudut dalam berseberangannya yaitu sudut C dan sudut E, sudut D dan sudut F. Selanjutnya, sudut luar berseberangan sama besar, merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Contohnya yaitu sudut A dan sudut G, sudut B dan sudut H. Sudut-sudut sehadap dan berseberangan. Apabila dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Apabila terdapat dua buah garis dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk ialah sama besar. Apabila terdapat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak yaitu 180 derajat. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak merupakan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat atau disebut dengan sudut lurus. Sebagai contoh yaitu sudut D ditambah sudut E itu 180 derajat. Sudut C ditambah sudut F itu 180 derajat. Sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contoh yaitu sudut B ditambah sudut G 180 derajat. Sudut A ditambah sudut H 180 derajat. Kemudian yaitu sudut bertolak belakang sama besar, merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di atas, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut A dan sudut C, sudut B dan sudut D, sudut E dan sudut G, sudut F dan sudut H. Satuan sudut. Dalam ukuran derajat, nilai 1 derajat mewakili suatu sudut yang diputar sejauh 1/360 putaran, yang A berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Untuk menyebut suatu ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat, kita dapat memakai simbol menit dan juga simbol detik. Perhatikan baik-baik hubungan derajat, menit, dan detik di bawah ini. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik. 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Oke, kembali lagi dengan satuan sudut. Kita akan mengenal apa itu radian. Jika nilai P itu adalah radian 3,14159, sehingga 1 derajat sama dengan P/180 radian, sama dengan 3,14159/180. Hasilnya adalah 0,017453. Jadi 1 derajat itu sama dengan 0,01743 radian. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat per P, sama dengan 180 derajat per
3,14159, hasilnya adalah 57,296 derajat. Dalam arti lain, 1 radian itu sama dengan 57,296 derajat. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal, kemudian kita akan bahas soalnya. Soal nomor 1, ada 3 buah garis yang masing-masing yaitu garis K, L, dan M dalam susunan seperti gambar berikut. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Garis K merupakan garis sejajar dengan garis L, serta garis M memotong garis K dan garis L. Maka tentukanlah yang A sudut-sudut sehadap, yang B sudut-sudut yang bertolak belakang, yang C sudut-sudut yang berseberangan, yang D sudut-sudut yang berseberangan luar, yang E sudut-sudut dalam sepihak, F sudut-sudut luar sepihak, yang G sudut-sudut berpelurus. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ikuti slide selanjutnya. Yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap diantaranya adalah ada A1 dengan B1, A4 dengan B4, A3 dengan B3, dan A2 dengan B2. Itu adalah sudut-sudut yang sehadap. Kemudian sudut-sudut bertolak belakang, diantaranya ada A1 dengan A3, A2 dengan A4, B1 dengan B3, B2 dengan B4. Itu adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. Selanjutnya, sudut-sudut berseberangan dalam, yaitu ada A3 dengan B1, A4 dengan B2. Lanjut, sudut-sudut berseberangan luar, diantaranya ada A2 dengan B4, A1 dengan B3. Selanjutnya sudut-sudut sepihak, yaitu A3 dengan B2, kemudian ada A4 dengan B1. Kemudian untuk menjawab yang F atau sudut-sudut sepihak, sudut-sudut luar sepihak, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut berpelurus, coba kalian buat di bukunya masing-masing. Setelah itu kita akan memecahkan masalah atau soal yang ada pada slide selanjutnya. Perhatikan soalnya baik-baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada garis L, garis M, dan garis N. Garis L dan garis M itu sejajar. Kemudian ada garis N yang memotong garis L dan garis M, di mana ada terbentuk 8 buah sudut yang masing-masing yaitu P1, P2, P3, P4. Kemudian ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Maka tentukanlah yang A sudut-sudut sehadap, yang B sudut-sudut bertolak belakang, yang C sudut-sudut berseberangan dalam, yang D sudut-sudut berseberangan luar, yang E sudut-sudut dalam sepihak, yang F sudut-sudut luar sepihak, dan yang G sudut-sudut berpelurus. Kalian buat di dalam buku untuk latihan kalian di rumah.